Selamat siang, perkenalkan nama saya Fekianus Nuh, NIM 20303031, kelas A semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Saya akan mempresentasikan hasil review saya dari buku yang berjudul Awalnya Sosiologi untuk memenuhi tugas saya dengan mata kuliah Ilmu Pengantar Sosiologi. Saat ini sosiologi dan sosiolog diterima dan bahkan dihormati di seluruh dunia. Sosiologi telah lama dianggap sebagai ilmu yang sah. Ilmu sosiologi masih dalam tahap awal pada tahun 1900. Simal berpendapat bahwa meskipun mungkin ada persamaan di hadapan Tuhan, perbedaan kepentingan, tujuan dan dorongan membantu menentukan berbagai interaksi sosial. Dalam penggambaran Simal tentang Gesellschaft, ada interaksi yang saling bertentangan, sedangkan Tunis berpendapat bahwa ada sejumlah pertentangan yang paling penting adalah pertentangan di antaranya Gemeinschaft dan Gesellschaft. Untuk Tunis, Gesellschaft adalah buatan dan mekanis, sedangkan Gemeinschaft alami dan organik. Yang berikut adalah Georgi Simmel, ilmu tentang ilmu masyarakat. Semua masyarakat ini berasal dari satu perasaan. Itu berasal dari kekuasaannya menyertai sosialisasi. Ketika kesepian individu terangkat dan hasilnya adalah penyatuan dengan orang lain. Tentu saja dalam kasus individu perasaan ini dapat muncul melalui kontrak. Contoh psikis, bentuk masyarakat dapat dianggap sebagai kebutuhan yang sederhana dan terbentuk untuk tujuan spesifik kita. Namun biasanya perasaan akan nilai formasi sosial terjalin ke dalam semua inisiatif nyata menuju formasi sosial. Bentuk berada dengan satu sama lain. Proses sosial sederhana yang berharga dan baik sepenuhnya efektif, dan dengan itu terbentuk apa yang kita sebut masyarakat dalam arti sempit, bukan hanya kebetulan perkataan bahwa semua kemasyarakatan, sebab bentuk adalah penentuan nasib sendiri yang timbul balik atau interaksi. Maka untuk kemasyarakatan muncullah penetapan tujuan hidup yang konkret dengan motivasi terkait sosialisasi yang sekarang sudah hilang, sehingga masyarakat menonjolkan lebih kuat dan lebih efektif apa yang disebut hubungan individu yang saling bebas dan saling menguntungkan. Dalam pengertian ini, manusia sebagai makhluk sosial adalah original dan individualistis. Dia tidak menunjukkan bentuk ini dalam hubungan lainnya. Di satu sisi, ia telah membuang semua makna kepribadian dan hanya dengan kapasitas daya tarik dan minat dalam kemanusiaannya masuk ke dalam bentuk sosialisasi. Jika sosialisasi pada umumnya adalah interaksi, ia juga sama dengan bentuk yang paling murni dan paling bergaya. Sama seperti simetri dan equilibrium adalah bentuk tampilan gaya buatan yang paling jelas terlihat. Sejauh sosialisasi dikaitkan dengan karakter seni atau permainan, ada abstraksi sosialisasi yang lengkap dan menuntut bentuk interaksi yang paling murni dan paling transparan. Artinya, kehidupan individu adalah jalan memutar bagi keseluruhan untuk mencapai tujuannya. Tetapi kehidupan keseluruhan juga merupakan jalan memutar untuk tujuan individu untuk melakukan perjalanan. Keseriusan atau bahkan perasaan tragis dari tuntutan ini terbawa ke dalam kemampuan bersosialisasi dan permainan simbolisnya dalam ranah bayang-bayang, di mana tidak ada gesekan karena bayangan tidak dapat saling menyimpang. Kemungkinan merupakan tugas etis lebih lanjut dari sosialisasi untuk menemukan diri sendiri dalam hubungan dan dalam pemisahan elemen diri sendiri yang lebih tepat. Ekspresi tulus dari diri batin melalui hubungannya
sosial. Dan ketika kelompok-kelompok sosial tumbuh dan terpecah, ketika percakapan muncul, turun mengeras berakhir sesuai dengan dorongan dan peluangnya, mereka membentuk gambar miniatur dan cita-cita bersosialisasi yang bisa disebut kebebasan terikat. Pada awal pertengahan Jerman, persaudaraan ksatria terbentuk dari keluarga patrikian yang bersahabat. Tujuan religius dan praktis dari kesatuan ini tampaknya lebih hilang sejak awal. Pada abad ke-14 hanya seperti ksatria, minat dan koneksi tetap ada. Segera bahkan ini menghilang dan yang tersisa hanyalah penyatuan sosial dari setara aristokrat. Jadi sosialisasi jelas berkembang sebagai residu dari konten yang ditentukan masyarakat, sebagai residu karena konten telah hilang dan hanya bentuk tersisa dari satu sama lain dan untuk satu sama lain. Bahwa kondisi khusus dari bentuk-bentuk ini hanya dapat ditunjukkan dalam esensi batin permainan atau secara fundamental. Seni muncul nyata dalam masyarakat pengadilan dari penindasan esensi kehidupan yang dibawa oleh aristokrasi Prancis dengan cara tertentu melalui royalti dan pengembangan bentuk-bentuk yang mengambang bebas. Kesadaran kelas-kelas ini mengkristal bentuk yang kekuatan determinasi dan hubungannya sepenuhnya bersifat sosial, bukanlah simbol atau fungsi yang memiliki signifikansi dan etnisitas nyata dari orang atau institusi. Inti dari etiket keramahan istana menjadi tujuan pribadi, tidak lagi kemasyarakatan esensi, tetapi etiket memperoleh validasi hanya dengan dipandang sebagai seni dengan hukumnya sendiri, sehingga apapun di luar seni itu tidak memiliki tujuan dan realitas modal itu lebih benar dan lebih nyata daripada reproduksi. Yang berikut adalah cara dan tujuan sosiologi. Sosiologi pertama adalah disiplin filosofis. Dengan demikian, ini jauh lebih tua dari namanya. Nama tidak membuatnya dan orang menciptakan nama itu juga tidak mewujudkannya. Spekulasi tentang esensi masyarakat manusia, terutama
asosiasi pria.